Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ukuran gejala letak, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang letak, ya, kecenderungan daripada sentral atau titik pusat, ya, yaitu pada gambar terlampir ini adalah di mana kurva A dan kurva C itu mempunyai titik sentral yang sama, sedangkan kurva B itu mempunyai titik sentral yang berbeda dari keduanya. Kemudian dispersion dari dua kurva A dan B ini tidak sama, di mana kurva A itu mempunyai rentang yang lebih besar daripada kurva B. Kemudian kurva daripada distribusi frekuensi itu dasarnya yang dikehendaki adalah yang simetris, yaitu seperti gambar 33. Dan yang lainnya, kecenderungan-kecenderungan yang ada adalah yang dia mempunyai kemiringan kanan dan kemiringan kiri. Ya, kalau kemiringan ke kanan atau skewed right itu artinya frekuensi data yang kecil itu banyak. Frekuensi yang data yang paling kecil itu banyak. Sedangkan yang skewed left itu artinya adalah di mana nilai yang tinggi itu frekuensinya banyak. Kemudian sifat dari distribusi frekuensi itu juga dinyatakan dengan kurtosis, ya, di mana ada kurva B dan kurva A. Kurva B itu mempunyai nilai kurtosis yang lebih tinggi daripada kurva A. Jadi kurva B mempunyai nilai kurtosis yang lebih tinggi dari kurva A. Artinya apa? Artinya frekuensi rata-rata kedua distribusi ini sama, tapi frekuensinya berbeda. Ya. Jadi frekuensi nilai rata-rata dari nilai minnya dari kurva B itu lebih tinggi daripada kurva A. Kemudian kita sudah mempelajari juga tentang bimodal distribution, ya, kurva frekuensi yang mempunyai dua puncak, ya, yang sama, itu gambar 36. Di sini adalah pada nilai 1 dengan nilai 4, yaitu di mana frekuensinya adalah 3, atau dia mempunyai bimodal yang unequal, yang tidak sama, ya. Berarti dia ada mode 1, ada mode 2. Mode itu artinya nilai yang mempunyai frekuensi yang lebih banyak dari nilai lainnya. Nah, setelah kita mempelajari letak mean, median, dan mode itu, maka nilai-nilai tersebut bisa memberikan apakah kurva itu miring ke kanan atau miring ke kiri, ya. Jadi kalau kurva itu miring ke kanan, maka nilai mode-nya itu ada di sebelah kiri daripada nilai mediannya, ya. Nah, sedangkan kalau pada kurva miring ke kiri, yaitu nilai mediannya itu ada di sebelah kiri daripada nilai min-nya. Jadi itu yang menunjukkan dia bahasanya kurva itu bisa ke kiri atau bisa ke kanan. Sekarang kita akan mempelajari kuartil. Kuartil ini juga menunjukkan posisi atau kelompok dari data kita di dalam distribusi frekuensi. Jadi untuk membuat kuartil ini tentunya kita harus membuat distribusi frekuensi, ya. Di mana untuk distribusi frekuensi itu ada data yang berurut, ya, yang diurut dari data kecil sampai ke besar. Kemudian ada juga data yang dalam kelas interval, ya, di mana dari data yang kecil dan terbesar tersebut kita susun dalam bentuk kelas-kelas interval. Nah, oleh karena itu untuk menghitung kuartilnya itu kita bisa berdasarkan data yang belum dikelompokkan dan data yang sudah dikelompokkan. Nah, kuartil ini adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama. 4 bagian sama, ya, kuartil.
Kalau kita ingat kata kuartet, kuartet itu 4, kuartil, kuadrat, ya. Nah, bukan kuadrat, kuartil itu 4 ya. Jadi dibagi menjadi 4 bagian, sehingga bagian-bagian itu akan dibatasi oleh nilai K1, K2, K3 ya. Jadi menjadi 4 bagian yang dibatasi oleh nilai K1, K2, K3 ya. Nah, untuk data yang berurut, untuk data yang belum disusun dalam bentuk frekuensi distribusi, maka dari data yang kita punya itu kita buat susunan dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, setelah kita menyusun data tersebut, ya, kalau kita susun menggunakan Excel akan lebih mudah lagi ya. Kita tinggal susun dengan menyusun dari kecil ke besar. Kemudian kita tentukan letak kuartil. Jadi kuartil itu hanya 3, K1, K2, K3. Ya. Itu dengan rumus KI, I-nya itu bisa 1, 2, 3 ya. Itu sama dengan I-nya itu tadi 1, 2, atau 3. Kemudian N-nya banyaknya data, ditambah 1, kemudian dibagi 4. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah berikutnya adalah tentukan nilai dari kuartil yang diminta tersebut. Ya. Misalkan di sini ada data yang jumlah datanya adalah ganjil. Kalau kita hitung ini adalah ganjil, ya. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tentukan K1-nya. Kalau K1-nya berarti kita masukkan ke rumusnya, K1 berarti 1, dikalikan 7, N-nya 7, tambah 1 dibagi 4. Berarti itu adalah 8 dibagi 4, 2. Maka ada pada data yang kedua, yaitu K1-nya adalah 8. K1-nya 8 ya. K2-nya berapa kalau K2-nya? Kita bisa hitung K2-nya adalah 2 dikalikan 8, berarti 16 dibagi 4. Ya. 2 dikalikan 8, berarti 16 dibagi 4 sama dengan 4. Berarti ada data pada keempat. Jadi 1, 2, 3, 4 berarti pada angka 10. Ya. Itu K2. K3-nya berarti 3 kali 7 tambah 1. 3 kali 8. 24 bagi 4, 6. Jadi 6. Jadi pada data ke-6, yaitu pada data yang pada angka ke-18. Ya. Jadi itu K3-nya ya. Sehingga dari masing-masing batas K tadi, ya K1 tadi kita dapatkan 8, K2 itu kita dapatkan tadi adalah angka 10 ya. Yang angka 10 ya. Berarti antara K1 dengan K8 itu kita bisa dapatkan berapa banyak data di situ ya. Kebetulan di sini antara 10 dengan 18 antara banyak datanya sama dengan antara banyak 8 dengan 10 ya. Kebetulan sama ya, dalam contoh ini. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya ganjil? Oh, kalau datanya genap. Tadi kalau datanya ganjil ya. Kalau datanya genap seperti contoh berikut ini ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita urut data tersebut, kemudian kita hitung letak kuartilnya, yaitu dengan rumus yang sama, yaitu misalkan untuk K1. Misalkan untuk K2, K2, berarti 2 dikalikan 8 tambah 1 bagi 4, berarti 4,5. Nah, letak 4,5 ini kan terletak antara data yang kelima dengan data keempat. Oleh karena itu, maka kita hitung nilai yang pastinya berapa. Yaitu K2 itu adalah data yang keempat. Ya, jadi 4 yang dari sininya kita masukkan ke rumusnya. Data keempat itu adalah, kita lihat urutan datanya 1, 2, 3, 4. Data yang keempat itu adalah 5. Berarti 5. Ditambah setengah. Setengahnya itu angka setengah dari 4,5 itu. Ya. Kemudian dikalikan data kelima. Jadi kalau data keempat tadi, kemudian data kelima dikurangi data keempat. Ya.
Maka kita dapatkan di sini adalah 2 kali setengah 1 berarti 6. Ya, berarti K2-nya adalah 6. Jadi K2-nya adalah 6 ya. Berarti batasnya ada 6. Sehingga bilangan-bilangan yang masuk ke dalam K2 itu adalah bilangan 2, 3, 5, bilangan 2, 3, dan 5. Ya. Jadi itu K2-nya ya. Nah, itu cara mencari data, cara mencari K-nya, K itu adalah batas daripada kuartilnya ya. Itu kalau jumlah bilangan yang kita urut itu adalah genap. Oke, itu adalah kuartil. Jadi kalau kuartil berarti ada K-nya ada 3, berarti distribusinya itu kita bagi menjadi 4 bagian. Kemudian untuk data yang sudah dikelompokkan, ya, jadi dikelompokkan dalam kelas-kelas interval ya. Jadi untuk menentukan kuartilnya rumusnya adalah seperti berikut. Nah, ada KI, ya, itu rumus kuartilnya ya, I-nya 1 sampai 3 ya. Sama dengan B. B itu batas bawah di mana kuartil terdapat. Jadi batas mana di mana kuartil terdapat. Kemudian ditambah dengan P. P panjangnya kelas di mana kuartil terdapat, artinya intervalnya, kelas intervalnya, dikalikan I. I itu adalah kuartilnya 1, 2, atau 3 ya. Kemudian N itu banyaknya data. Kemudian dikurangi dengan F besar, itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Jadi sebelum kelas kuartil itu ada berapa jumlah frekuensinya. Kemudian F kecil itu adalah frekuensi kelas kuartil, artinya frekuensi yang ada di kelas kuartilnya. Oke. Nah, sebagai contoh di sini ada data seperti berikut ini ya, yang sudah dibuat kelas intervalnya, yaitu ada kelas 1 sampai 40, frekuensinya 4, 41 sampai 50, frekuensi 6, dari 51 sampai 60, frekuensinya 8, 61, 70, 14, 71 sampai 80, 26, 81, 90, 12, 91 sampai 120. Jumlah frekuensinya adalah 90. Berarti jumlah datanya ada 90. Nah, untuk mencari nilai kuartil dari data yang sudah dikelompokkan ke dalam daftar distribusi frekuensi, ya. Nah, tentukanlah nilai K3-nya, nilai K3-nya. Nah, untuk itu maka kita hitung terlebih dulu letak dari K-in-nya, K3-nya ya. K3-nya itu adalah 3 dikalikan I, 3 kalikan N-nya, N-nya 90 dibagi 4, 67,5. Nah, 67,5 itu terletak pada data yang ke 67 atau lebih. Nah, contohnya K3 tersebut, ya karena dia 67, pada data yang ke 67, berarti kalau ini kelas intervalnya dimulai dari 31, ya, atau 30 ditambahkan dengan 67, berarti ada sekitar 98, ya, pada data ke 98. Nah, data ke, sebentar, ini K3-nya, ya, berarti 67. Nah, pada contoh di atas, K3 itu dicari pada kelas interval ke-6, ya, dengan batas bawah 80 setengah. Ya. Jadi itu hasilnya adalah tadi adalah 67,5, berarti 60 ya. Berarti yang kita lihat adalah 60-nya ya. Kelas yang 6 di sini adalah angka 60-nya, 60 itu ditambah dengan nilai interval yang pertama yaitu 31. Berarti itu ada 91 ya. Berarti itu jatuhnya pada kelas 81 sampai 90. Nah, kelas 81 kelas 81 sampai 90 itu adalah pada 1 2 3 4 5 6 pada kelas ke-6 ya. Di mana batas bawahnya adalah 80,5. Jadi batas bawahnya 80,5, panjang kelas intervalnya adalah 10, frekuensi sebelum kelas interval yang ke-6 ini adalah ini dijumlahkan 4 tambah 6 10, 18 tambah 18 tambah 12, 18 tambah 14 32 tambah 26 58 ya.
Jadi 58, F-nya 58, frekuensi kelas kuartil. Frekuensi kuartil itu adalah di sini adalah 12 ya. 12. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, berarti K3-nya adalah 80,5 ditambah P-nya 10, kemudian dikalikan dengan KI-nya 67,5 dikurangi 58 dibagi dengan 12. Hasilnya 88,42. Nah, interpretasinya itu ada karena dia K3 berarti ada 75%. 75% atau lebih 75% atau lebih yang punya nilai paling tinggi itu 88,42. Jadi kalau di dalam kuartil ketiga berarti 75% nilai yang paling tingginya adalah 88,42 ya. Oke, jadi saya ulangi kembali untuk mencari kelas interval yang ada kuartilnya dari hasil hitungan KI tadi 3 kali 90 dibagi 4 hasilnya 67. Ini berarti adalah kalau batas bawahnya adalah 60 ya. Nah, 60 itu kalau kita tambahkan dengan kelas yang pertama yaitu 30 berarti 90 ya. Berarti dia ada pada interval 81 sampai 90 ya. Nah, di kelas itulah yang kemudian kita cari ya, kita hitung ya. Berarti nilai bawah kelas itu adalah 80,5, kemudian P-nya 10, frekuensi sebelumnya adalah 58 ya. 58 itu dari mana? Ya, kita dapatkan dari 4 tambah 6 tambah 8 tambah 14 tambah 26 ya. Jadi itu 58. Kemudian frekuensi pada kelas interval tersebut adalah 12. Ya, sehingga kita masukkan dari rumus kita dapatkan 88,42. Oke, itu untuk menghitung kuartil ketiga. Jadi kalau kuartil ketiga itu berarti ada 75% data itu yang paling tingginya nilainya adalah 88,42%. Kalau K2 berarti adalah 50%. Kalau K1 berarti adalah 25%. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke desil. Jadi pengertiannya sama dengan kuartil ya. Kalau desil itu ada artinya adalah data kita menjadi 10 bagian. Sehingga dengan 10 bagian tersebut maka ada batasnya, batas antar data tadi, antara desil 1, desil 2 itu, dan seterusnya itu ada 9D. 9D. Nah, untuk rumusannya itu ada 2 jenis data. Untuk data yang belum dikelompokkan, artinya belum dikelompokkan dalam kelas interval. Nah, itu kita susun data itu berurut. Kemudian kita tentukan letak desilnya, yaitu DI. Rumusnya hampir sama, hanya di sini dengan DI dibagi 10 ya. Yaitu DI sama dengan I dikalikan N tambah 1 dibagi 10. Nah, tentukan nilai dari desil. Misalkan DI, D3 ataupun nilai desil yang lainnya. Sebagai contoh, di sini adalah misalkan jumlah data kita adalah ganjil. Ya, maka di sini ada data tersebut kita urut ya menjadi 4, 8, 9, 10, 12, 18, 22, berarti ada 7. Kalau kita ingin menentukan desil 3, berarti D3, berarti 3 dikalikan 7 tambah 1 bagi 10. Berarti ini adalah 24 bagi 10, berarti 2,4. Berarti data itu jadi D3 itu ada pada data ke 2,4. Nah, untuk lebih tepatnya lagi, 2,4 itu data berapa? Nah, ini yang jelas di sini adalah data kedua, yaitu data kedua itu adalah 8. Jadi data ke-1 4, data kedua 8 ya. Berarti 8 ditambah 0,4 dikalikan data ketiga dikurangi data kedua. Data ketiganya adalah 10 dikurangi 8, berarti 2, berarti 8 kurangi, kemudian 2 dikalikan 0,4 ya. Maka hasilnya adalah 8,5. Berarti D3-nya adalah 8,5. Maka nilai yang paling tinggi pada D3 itu adalah 8. Ya, nilai paling tinggi pada D3 itu adalah 8, yaitu karena dia di dalam D3 itu ada angka 4, ada angka 8. Nah, kalau jumlah data kita genap, ada contoh berikut ya, 8, 12, 5, 3, 7, 2, 3, 8.
Kita urut dulu datanya ya. Kemudian misalkan kita akan menentukan D2, desil 2. Nah, D2-nya itu adalah 2 dikalikan banyaknya data tambah 1, berarti 9. Kali 2, 18, berarti 1,8. Maka ada data pada data ke 1,8. Ya. Berarti data ke satunya itu kita lihat pada data yang sudah diurut adalah 2. Berarti kita masukkan dulu rumusnya 2 ditambah sisanya 0,8 dikalikan data ketiga dikurangi data ke 2. Data 3 kurang 2 itu 0, berarti D2-nya adalah 2. Berarti D2-nya adalah 2. Ya, berarti hanya ada satu data. Nah, untuk data yang dikelompokkan, itu rumusnya hampir sama, hanya saja di sini untuk D-in-nya itu dibagi 10. Ya. Jadi rumusnya adalah DI sama dengan B. B itu adalah batas bawah di mana desil terdapat, jadi batas bawah di mana desil terdapat, ditambah dengan P kelas intervalnya, ya. Kemudian I adalah desil keberapanya, kemudian N banyaknya data dibagi 10, dikurangi dengan F besar. F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil. Kemudian dibagi dengan F kecil itu adalah frekuensi kelas desil. Contohnya misalkan ada data seperti ini ya. Nah, data kita yang seperti ini adalah N-nya adalah 90 ya, frekuensinya 90 ya. Maka kita hitung dulu DI-nya. DI-nya adalah IN dibagi 10. Karena itu D7 berarti 7 kali 90 bagi 10 63. Ya, 63. Jadi terletaknya pada data yang ke-63 ya. Nah, untuk data yang ke-63 ini ya kita ambil 63 ya ditambahkan dengan data yang pertama itu 31 atau 30 berarti adalah 90 ya. Berarti 90 karena ini kita ambil bulan-bulannya 60 ke bawah berarti 90 berarti pada range ke 90. Berarti ini terletak pada interval yang ke-6 ya. Berarti 1 2 3 4 5 6 yaitu 81 sampai 60. Di mana kelas bawahnya adalah 80,5. Panjangnya kelas adalah 10, frekuensi sebelum D7 itu adalah 58. Ya. Ini kita tambahkan berarti sebelum kelas ini adalah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 14 tambah 26. Itu 58. Nah, frekuensi pada kelas desil itu adalah 12. Ya, kelas desilnya ada di sini 12 ya. Sehingga nilai desilnya adalah 80,5 nilai bawah dari kelas desil ditambah dengan 10 dikalikan dengan 63 hasil hitungan kita tadi ini 63 dikurangi 58 dibagi 12 dapatnya 84,60. Nah, interpretasinya adalah karena dia kelas 7, karena D7 desil 7 berarti ada 70% data di mana yang nilai yang paling tingginya adalah 84,66. Ya. Oke. Itu untuk desil. Kemudian kita lanjutkan dengan persentil. Nah, persentil ini artinya data yang berurut ya atau data dari kelas interval itu dibagi dengan 100. Artinya kita melompokan data itu per persentil ya, per 100. Per 100 itu berarti artinya per 1 ya, berarti dibagi dengan 100. Jadi data kita dibagi dengan 100. Jadi kalau kuartil data kita dibagi 4 ya, dibagi 4 kelompok. Kemudian kalau desil dibagi menjadi 10 kelompok, kalau persentil data kita dibagi 100 kelompok. Nah, untuk itu untuk data yang belum dikelompokkan dalam kelas interval sama seperti yang sudah-sudah, yaitu kita lakukan pengurutan data dari kecil sampai besar. Kemudian kita hitung letak persentilnya yaitu PI, di mananya I-nya itu dari 1 sampai 100 ya. Di mana I-nya I dikalikan N plus 1 kalikan 100. Nah, kemudian tentukan nilai dari persentil yang diminta. Misalkan kita ada data yang jumlahnya ganjil seperti ini, ya. Data ini kemudian kita urut, ya. Kita urut, kemudian kita tentukan berapa persentil 10.
Ya, persentil 18, sorry. Nah, persentil 18 itu kita masukkan ke rumusnya, setelah data itu kita urut, berarti 18, kemudian dikalikan N-nya, N-nya ini adalah 11, ya. Data kita ada 11, ya. Kemudian tambah 1 dibagi 100, ini berarti 22, berarti ini adalah 12, ya. 12 tambah 18 berarti 30, 12 ditambah 18 berarti 30, 30 bagi 12 kali 18, sorry, 12 kali 18 kemudian dibagi 100, ya. Berarti kemudian hasilnya adalah 2,16. Hasilnya 2,16. Nah, kemudian 2,16 ini berarti jatuhnya pada data kedua. Data kedua, kemudian untuk detailnya adalah data kedua ditambah 0,16 dikalikan data ketiga dikurangi data kedua. Jadi kalau kita lihat data kedua itu adalah 8, ya, 8. Data ketiganya juga 8 kurangi 8 dikalikan 0,16. Maka kita dapatkan adalah 8. Jadi batasan persentil ke-18, persentil 18 itu adalah 8. Yang maksud itu adalah 8 yang pertama, ya. Kalau data kita genap, ya, kalau data kita genap bagaimana, ya? Seperti contoh berikut ini, datanya kita urut dulu. Kemudian pada contoh ini adalah kita ingin menghitung persentil ke-29, berarti 29 dikalikan N, banyaknya data itu adalah 16 tambah 1. Ya. Berarti di sini adalah 17 kali 29 bagi 100, 4,9. Berarti ada pada data keempat. Nah, data keempat ini di sini adalah 1, 2, 3, 4, itu adalah 5. Ya. 5 ditambah 0,93 dikalikan data ke-6, data ke-5 dikurangi data ke-4. Ya. Data kelima itu adalah 7 dikurangi 5. Maka hasilnya adalah 6,86. Artinya 29% data yang paling tinggi nilainya adalah 6,86, ya. Nah, dengan demikian di bawah dari 6,86 itu kita bisa menghitung berapa jumlah frekuensi yang ada. Ya. Nah, untuk data yang dalam bentuk kelas interval, rumusnya sama, hanya saja yang bedanya di sini, ya, dibagi 100, ya. Bagi 100 berarti PI-nya adalah persentil I dari 1 sampai 100, B-nya adalah batas bawah dari kelas persentil, kemudian P-nya adalah panjang intervalnya, kemudian I adalah kelas I adalah persentilnya, N-nya adalah jumlah data bagi 100, kemudian F-nya ini adalah F besarnya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, kemudian dibagi dengan F kecil adalah frekuensi kelas persentil. Nah, contohnya dengan data yang sama tadi, ya. Ya, itu di mana N-nya adalah ada 90, kita ingin menghitung di sini adalah P33. P33, ya. Maka kita hitung dulu 33 kali 90 bagi 100, 29,7. Berarti datanya itu ada pada data ke 297. Ya, 297 itu kalau kita tambah dengan 30 berarti sekitar 60-an, berarti dia pada kelas, kalau kita lihat pada kelas 60 itu berarti ini ada pada kelas 1, 2, 3, 4, ya, pada interval 61 dengan 6170. 6170 di mana batas bawahnya adalah 60,5, P-nya adalah panjang kelas intervalnya adalah 10, frekuensi sebelum kelas interval itu adalah 18, ya. Kalau kita hitung adalah 4 tambah 6 tambah 8, ya. Berarti adalah 18, ya. Karena kelas intervalnya, frekuensi di kelas intervalnya adalah 14, ya. Sehingga persentil ke-33 adalah 60,5 ditambah dengan 10 dikalikan dengan 29,7 dikurangi dengan 18 dibagi dengan 14 sama dengan 68,86. Artinya 33%. 33% dari data yang paling tinggi nilainya adalah 68,86%. Sehingga berapa banyak frekuensinya itu kita bisa hitung
di dalam P33 tadi ya, di bawah P33 itu tadi frekuensinya kita bisa hitung. Ya kalau kita hitung itu frekuensinya tadi ada berapa? Ada 18 ya. Jadi kalau kita hitung itu frekuensinya ada 18 di sini ya. Di bawah. Karena dia lebih kecil dari 68,6. Jadi 68 sorry. Dia 6886 berarti ada di antara ini ya. Berarti kalau frekuensinya di bawah ini adalah hanya 18 ya, 18. Sedangkan kalau frekuensi di dalam kelas intervalnya sendiri adalah 14 ya. Oke. Nah, begitulah cara mencari frekuensi, cara mencari letak daripada kuartil, desil, dan persentil ya, dengan rumus yang hampir sama, hanya berbeda dari pengertiannya saja. Jadi kalau kuartil itu adalah data itu dibagi 4, berarti ada 3K. Kemudian kalau persentil itu data itu dibagi 10 bagian, berarti ada 9 desil, 9D ya. Kemudian kalau persentil itu data itu dibagi dengan 100, berarti ada 99 bagian. Ya. Demikian penjelasan dari desil, persentil, dan kuartil. Ya. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengertian dari pengertian statistik ini.